Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah melewati Hari Raya Idul Fitri. Dan di antara salah satu sunnah Nabi yang kita kerjakan adalah budaya untuk saling bersilaturahim, menyambung kembali tali persaudaraan di antara kita, sesama keluarga, sesama kaum muslimin. Dan mudah-mudahan sunnah Nabi ini bisa kita hidupkan terus menerus. Betul bahwa silaturahim itu tidak hanya kita galakan di bulan Syawal atau pasca Idul Fitri, tetapi di hari yang lain juga kita patut untuk budayakan atau menggalakkan budaya silaturahim ke sahabat, teman, saudara, handitolan, keluarga besar, dan seterusnya. Sahabat semua, ada beberapa adab yang perlu kita jaga ketika bersilaturahim, bahwa silaturahim itu penting untuk kita kerjakan karena ada manfaat yang besar di dalamnya. Di antara hal-hal yang perlu kita jaga ketika kita bersilaturahim adalah yang pertama, niatkan karena Allah semata. Jadi bangun silaturahim karena Allah semata. Insya Allah kalau kita niatkan karena Allah semata, mudah-mudahan manfaat silaturahim, Allah panjangkan usianya, Allah bukakan pintu rezekinya, insya Allah akan kita dapatkan. Ada keberkahan di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah yang perlu kita jaga adalah adab ketika bertamu. Adab ketika bertamu. Dua hal yang menurut kami perlu kita perhatikan itu adalah minimal ini ada kelemahan di dua sisi ini rata-rata. Yang pertama adalah ketika ketok pintu, bahwa subhanallah, masya Allah, ketika kita hendak bertamu kepada saudara, keluarga, maka ada yang perlu dijaga. Dari salamnya saja sudah kita jaga. Assalamualaikum, ketok pintu nggak boleh berhadapan langsung dengan pintunya, tapi menyamping. Assalamualaikum. Dan kita punya kesempatan 3 kali untuk mengucapkan salam. Apabila salam itu tidak jawab, maka besar kemungkinan yang punya tempat sedang keluar atau tidak berkenan untuk menerima kita, sedang tidak berkenan untuk menerima kita. Kalau sudah demikian, maka kita tidak boleh getor-getor pintu terus-menerus, nggak boleh. Atau langsung buka pintu masuk-masuk, nggak boleh. Pulang dulu, lain waktu baru agendakan. Yang kedua adalah adab ketika disuguhi makanan. Nah, ini kadang-kadang kita hilang adab. Betul bahwa tuan rumah sedang menghidangkan makanan untuk kita makan, tetapi kita tidak serta-merta untuk menghabiskan semua makanan. Jaga adabnya. Jadi ambil yang perlu sedikit-sedikit saja, tidak perlu semuanya dihabiskan. Bisa jadi apa yang dipunya oleh sang tuan rumah jumlahnya sangat terbatas dan bisa ada kemungkinan untuk berbagi dengan yang lain. Maka kalau disuguhkan sesuatu, sekadarnya saja, ala kadarnya saja yang kita makan. Jangan terlalu kebanyakan makan, ya. Ada yang harus kita jaga. Kemudian yang ketiga adalah hindari ghibah, hindari menggunjing, apalagi fitnah, apalagi suudzon dan seterusnya. Ini memang kadang-kadang kita baru kemarin dididik Ramadan, tahu-tahu bersilaturahim, berkumpul, yang diobrolin adalah sesuatu yang mudarat, sesuatu yang sia-sia. Ada bahaya hibah. Yang pertama adalah dosa kita itu bertambah. Yang kedua, jika kita punya amalan kebaikan, maka ditransfer untuk yang kita hibahi. Atau jika kita nggak punya amalan kebaikan, maka dosanya mereka ditanggung oleh kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan seperti itu. Mudah-mudahan hindari ghibah, atau bahasanya Allah, menggunjing itu lebih sama dengan seperti kita makan bangkai saudara kita sendiri. Tentu kita tidak mau makan bangkai saudara kita sendiri. Maka tips silaturahim yang ketiga adalah hindari berghibah atau menggunjing. Supaya tidak
bertambah dosa kita. Kemudian yang keempat, diusahakan adalah saling bertukar hadiah. Ini juga sunnah Nabi SAW. Terima kasih, terima kasih. Habis kita terima, kita ngasih. Itulah Islam, indahnya Islam, diatur supaya kita tidak hanya tangan di bawah terus, tapi gantian. Habis terima kasih, saling bertukar hadiah. Anak-anak kita misalnya dapat rezeki, maka kita kasih, giliran ngasih hadiah ke anak saudara kita dan seterusnya. Atau kita bawa cangkingan oleh-oleh, pulangnya dikasih oleh-oleh juga. Jadi saling berikan hadiah. Yang keempat adalah, ini juga penting banget. Yang berikutnya adalah jaga sholat fardu dan diusahakan di awal waktu berjamaah. Terkadang karena silaturahim, apalagi jauh misalnya ya, kita lalai sholat waktu. Baru kemarin titik Ramadan, tiba-tiba sudah lalai meninggalkan sholat fardu. Naudzubillah, jangan sampai. Maka sholat fardu dijaga di awal waktu dan diusahakan berjamaah. Niatkan karena Allah, jaga adab bertamu, hindari ghibah, saling tukar hadiah. Yang kelima, jaga sholat fardu 5 waktu di awal waktu, diusahakan dan berjamaah. Yang keenam, saling mendoakan dan tawarkan paket kebaikan yang kita punya. Misalkan kita punya proyek program pemberantasan buta Al-Quran, tawarkan ke saudara kita, keluarga kita. Ayo, siapa yang mau ikut? Kita punya program pemberdayaan anak yatim, boleh. Kita punya program tahfiz Quran, share. Kita punya program gerakan sholat subuh berjamaah, boleh. Segala potensi kebaikan itu kita ceritakan supaya bahwa Islam itu akan menjadi kuat ketika kita berjamaah. Dan mudah-mudahan nanti ada sebagian di antara harta kita yang berfaedah, bermanfaat, digulirkan di dalamnya sehingga menjadi mesin pahala yang terus mengalir, terus bekerja untuk kita. Dan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah kita semua. Jadi jangan sungkan untuk menawarkan paket-paket kebaikan. Atau mungkin dari sisi bisnis misalnya, bisa jadi saudara kita ada yang masih belum mendapatkan pekerjaan, maka kita tawarkan sehingga kebaikan-kebaikan yang kita punya didapatkan oleh saudara kita yang lain, yang bisa jadi di saat yang bersamaan dia sedang membutuhkannya. Mudah-mudahan sahabat semua, mari kita galakan silaturahim, apalagi di bulan Syawal ini, mumpung haditoran masih berkumpul. Yang jauh kita dekatkan, yang beku kita cairkan, yang dingin kita hangatkan. Mudah-mudahan Allah ridha, dan insya Allah kita akan dapatkan pahala yang besar dari silaturahim ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.